Saya, Febrianda Nurfida dengan NIM 12208193051 akan membahas mengenai ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ dari sistem ekskresi. Ginjal juga berfungsi untuk memproduksi enzim renin, regulasi tekanan darah, memproduksi eritropoietin, regulasi produksi sel darah merah oleh sumsum tulang, filtrasi selektif, reabsorpsi, dan ekskresi produk limbah. Pada perkembangan ginjal, ginjal primordial pada dasarnya terdiri dari tubulus unit, nefron, yang berfungsi dengan filtrasi selektif, reabsorpsi, dan akhirnya ekskresi produk limbah. Saat spesies berevolusi dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi, unit ginjal fungsional mereka juga berevolusi dari struktur yang primitif hingga filtrasi yang sangat kompleks dan efisien. Perubahan yang terjadi pada evolusi skala sejajar sampai batas tertentu yang sesuai peningkatan kompleksitas unit ginjal fungsional terbukti pada vertebrata yang lebih tinggi selama embriologis perkembangannya. Pada vertebrata dikenal ada 3 tipe ginjal, yaitu pronefros, mesonefros, dan metanefros. Perkembangan evolusi ginjal diilustrasikan dengan meningkatnya penyempurnaan struktur ginjal dan fungsi jelas pada hewan vertebrata. Lebih rendah tingkatan hewan vertebrata akan memiliki ginjal yang relatif primitif dibandingkan dengan vertebrata yang lebih tinggi. Pada ikan dan amfibi, pronefros yang digantikan oleh mesonefros menjadi ginjal fungsional. Pada reptil, burung, dan mamalia, struktur tambahan metanefros menggantikan 2 struktur sebelumnya yang mengalami atrofi. Kami sajikan gambar diagram tahap-tahap perkembangan pronefros, mesonefros, dan metanefros. Gambar A menunjukkan pembagian mesonefros intermediat atas pronefros, mesonefros, dan metanefros. Bagian B, tahap awal pemanjangan ductus pronefros ke arah kloaka. C, menunjukkan ginjal mesonefros. D, awal ginjal metanefros. Dan E, sistem urogenitalia setelah diferensiasi seks. Salah satu tipe dari ginjal yang pertama yaitu pronefros. Berikut kami sajikan gambar mengenai persilangan melalui embrio awal. Sebuah embrio pada tahap perkembangan selanjutnya, bagian B, menginformasikan sebuah saluran rawan dan glomerulus internal serta eksternal. Gambar tadi menunjukkan pada pronefros sel mesoderm perantara di daerah serviks terpisah menjadi lapisan pariental luar dan lapisan visceral bagian dalam membentuk rongga nefrokel antara dua lapisan. Pada tingkat masing-masing somit, tali sel yang disebut sebagai nefrotom yang tumbuh keluar dari dinding dorsal atau parietal perantara mesoderm, kemudian membentuk tubulus rawan. Primordial dari ductus rawan ekskretoris muncul dari penyatuan ujung distal setiap tubulus. Dengan terbentuknya glomerulus internal serta fitur vertebrata yang lebih tinggi mengakibatkan hubungan antara tubulus rawan dan rongga selom hilang.
Air dan beberapa elektrolit diserap kembali dari tubulus rawan dan produk limbah dikirim ke kloaka. Pada mamalia berplasenta, produk limbah ini diangkut dari janin ke plasenta untuk diekskresikan. Pada hewan yang memiliki ginjal mesonefros, pembentukan mesonefros diikuti oleh berdegradasinya probifros. Ini merupakan tipe ginjal yang kedua, yaitu mesonefros. Pada reptil, aves, dan mamalia, ginjal yang fungsional adalah metanefros. Jadi, dalam ontogeninya, mamalia pernah memiliki ginjal pronefros, mesonefros, dan metanefros sebagai ginjal yang definitif. Selama perkembangan embrio, reptil, aves, dan mamalia, ketiga ginjal tersebut dimiliki secara berurutan. Tubulus mesonefros berbeda dengan tubulus pronefros. Pada tubulus mesonefros terjadi invaginasi membentuk suatu bangun berbentuk cawan yang disebut kapsul Bowman. Aorta dorsal membentuk pembuluh darah yang menggelembung dan disebut dengan glomerulus yang berhubungan dengan kapsul Bowman. Pada gambar 3 menunjukkan persilangan melalui embrio menunjukkan tahap pembentukan mesonefrik dan ductus paramesonefrik. Pada gambar 4, penampangan melintang embrio pada tingkat yang menunjukkan pembentukan tubulus dan saluran mesonefrik. Selanjutnya yang ketiga yaitu metanefros. Pada metanefros berkembang dari dua komponen mesonefros, yaitu epitel tunas ureter dan mesenkim metanefrogenik. Mereskim jaringan metanefrogenik menginduksi epitelium tunas ureter dan menyebabkan epitel tunas ureter tumbuh memanjang dan bercabang. Itu menyebabkan mereskim metanefrogenik berkondensasi membentuk struktur seperti huruf S. Massa sel tersebut kemudian membentuk saluran yang berhubungan dengan tunas ureter. Selanjutnya, tubulus-tubulus pada ujung ureter berkembang membentuk nefron ginjal yang fungsional. Sedangkan di bagian pangkal tunas ureter berkembang menjadi saluran pengumpul dan ureter berfungsi mengalirkan urin dari ginjal fungsional. Interaksi mereskim metagenefrogenik terhadap epitelium yaitu membentuknya cabang-cabang di tunas ureter. Hal ini disebut dengan interaksi permisif yang berarti tunas ureter sudah dipersiapkan untuk membentuk cabang, akan tetapi diinduksi oleh mesenkim metanefrogenik. Nah, yang ditunjukkan pada gambar 7 yaitu induksi resiprok pada perkembangan ginjal mamalia. Kemudian gambar 8 menunjukkan perkembangan tubulus metanefros pada embrio mamalia. Nah, yang selanjutnya kami tunjukkan berikut adalah gambar yang menggambarkan tahapan dalam pembentukan pronefros, mesonefros, dan metanefros. Pada gambar yang pertama itu ditunjukkan tahapannya dan hubungannya dengan struktur berkembang lainnya. Gambar yang kedua atau gambar 6 menampakkan dorsal pronefros, mesonefros, dan metanefros yang berkembang. Selama perkembangan awal metanefros, ureter tunas dan mesenkim dari mana esonefrik jaringan muncul diferensiasi
resiprokal. Wilms tumor suppressor gen 1 atau disingkat dengan WT1 diekspresikan dalam merenchyme mengatur produksi turunan sel glial faktor neutropik. GDNF dan hepatosit faktor pertumbuhan. HGF yang mendorong perkembangan tunas ureter. Meskipun GDNF adalah penginduksi utama percabangan tunas ureter, faktor larut mesenchyme lainnya seperti faktor pertumbuhan, pleitropin, dan fibroblast juga mendorong percabangan dan pemanjangan ureter tunas. Selama proses diferensiasi ini sebagian protein matriks ekstraseluler mengalami modifikasi. Fibronektin kolagen tipe 1 dan kolagen tipe 3 adalah digantikan oleh laminin dan kolagen tipe 4. Yang komponen karakteristik lamina basal epitel, molekul adesi sel, sindekan, dan E-kaderin penting untuk diferensiasi mesenchyme menjadi epitel. Materi yang selanjutnya yaitu unilobar dan multilobar kidney. Unilobar kidney. Dengan pengembangan nefron dan pengumpulan sistem saluran, ginjal dapat dibagi menjadi bagian luar korteks dan bagian dalam medula. Korteks yang padat itu sebagian besar terdiri dari renal corpuscle serta tubulus contortus proximal dan distal. Sedangkan medula pada dasarnya terdiri dari lengkung Henle dan saluran pengumpul. Susunan yang berbentuk seperti leher angsa pada lengkung Henle dan saluran pengumpul disebut sebagai piramida medularis. Sedangkan piramida ini ditutup oleh korteks, sedangkan puncaknya membentuk papila. Piramida medularis dengan penutup kortikal yang berkaitan dengannya membentuk lobul renal yang terdiri dari subunit yang disebut sebagai lobules. Pada perkembangan ginjal tikus dan kelinci, pelvis renalis membentuk sejumlah cabang ke jaringan metanoid dan menjadi saluran pengumpulan. Di bawah pengaruh induktif dari saluran pengumpul, jaringan metanoid membentuk tubulus primitif yang kemudian menjadi bentuk S. Ujung setiap tubulus bergabung dengan sistem pengumpul dan ujung lainnya. Tubul metanefrik terus memanjang, membentuk lengkung berbentuk U, lengkung Henle yang memanjang ke arah pelvis renalis. Bagian dari tubul yang berdekatan dengan kapsula Bowman menjadi kumparannya disebut sebagai tubulus proximal. Sedangkan bagian yang lebih jauh dari tubulus disebut sebagai tubulus distal. Secara kolektif, renal corpuscle, lengkung Henle dan proximal, dan juga tubulus contortus distal berkumpul membentuk nefron. Ginjal tikus dan kelinci terdiri dari struktur piramida tunggal. Mereka disebut sebagai ginjal unilobar. Setiap tubulus dalam pronefros dan mesonefros memiliki suplai darah yang langsung dari aorta. Sebaliknya, suplai vaskular kepada setiap nefron dalam metanefros berasal dari cabang arteri renal. Selama diferensiasi, posisi metanefros berubah dari wilayah pelvis ke wilayah lumbar, di mana posisi tersebut merupakan tulang punggung mesanefros dan gonad yang sedang mengalami kemerosotan. Perubahan posisi ini antara lain disebabkan oleh migrasi dan juga oleh pertumbuhan yang berbeda dari struktur tulang dan otot di daerah pelvis dan lumbar. Kecuali pada binatang babi dan semua binatang peliharaan dalam bermigrasi, ginjal kanannya lebih kranial daripada ginjal kiri. Pada posisi akhir, ginjal yang tepat
berhubungan langsung dengan lobus caudatus di hati. Multilobar kidney. Ada dua, yaitu yang pertama ginjal mamalia air, yang kedua ginjal hewan peliharaan. Ginjal mamalia air. Anjing laut, berang-berang, dan paus termasuk ke dalam salah satu mamalia air. Ujung terminal kuncup ureter memunculkan cabang-cabang yang masing-masing ditutup oleh jaringan metanefrik yang membentuk lobus ginjal disebut ranculus. Setiap individu lobus terbentuk dengan cara yang mirip dengan itu seperti pada ginjal unilobar. Ginjal multilobar pada spesies ini mirip sekelompok buah anggur dengan individu lobes terkuras secara terpisah menjadi cabang dari ureter. Ginjal dari hewan peliharaan. Pada hewan ternak, kuncup ureteris yang mana diambil oleh ureter membentuk dua cabang utama yang dibagi menjadi 12 sampai 25 cabang kecil. Ujung-ujung yang melebar pada cabang-cabang kecil tersebut menjadi kaliks. Ginjal sapi dan ginjal mamalia air memiliki beberapa ciri yang sama dan beberapa ciri yang membedakan. Secara permukaan, ginjal dari spesies ini memiliki penampilan multilobar. Akan tetapi, pada ginjal sapi yang tampak dangkal dalam beberapa kasus timbul dari reaksi gabungan bagian-bagian yang berdekatan. Terlepas dari fusi pada corticels yang telah terjadi, setiap lobus tetap mempertahankan pengaturan piramida yang berbeda. Oleh karena itu, ginjal sapi sering disebut sebagai ginjal multipiramida. Pada jaringan kortikal membentuk kolom yang histologis menandai batas-batas lobus individu. Tidak seperti ginjal pada binatang peliharaan lainnya, ginjal sapi tidak memiliki pelvis. Dua divisi utama renal pelvis dan kaliks mayor membentuk hingga 10 divisi berbentuk corong yang disebut kaliks minor. Ketika kaliks minor ditutup oleh jaringan metanefrik, mereka membentuk lobus renal. Struktur multilobar pada ginjal porcine jelas bersifat histologis, baik dari penampilan multipiramidanya dan sistem saluran terpisah yang disediakan untuk setiap lobus oleh kaliks minor. Dalam karnivora domestik, struktur multilobar dari ginjal tersebut dikonfirmasi oleh adanya kolom kortikal dan posisi arteri interlobar yang menggambarkan lobus individu. Salah satu ciri ginjal karnivora domestik adalah ditemukannya kantong-kantong yang dalam pada dinding renal pelvis yang disebut sebagai lateral recesses. Ginjal domba dan kambing berkembang dengan cara yang mirip dengan ginjal pemakan daging yang memiliki banyak ciri seperti morfologinya. Ginjal kuda terdiri dari 40 hingga 60 lobus dan berkembang dengan cara yang serupa dengan karnivora domestik. Yang selanjutnya yaitu proses perkembangan dan pembentukan kaliks mayor dan minor. Sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal, pelvis renalis bercabang menjadi 2 atau 3 disebut kaliks mayor, yang masing-masing bercabang membentuk beberapa kaliks minor yang langsung menutupi papilla renalis dari piramid. Kaliks minor ini menampung urin yang terus keluar dari papilla. Dari kaliks minor, urin masuk ke kaliks mayor, ke kaliks renis, ke ureter, hingga ditampung dalam kandung kemih. Ada 3 perubahan peran lapisan primer janin, yaitu peran awal ekstoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan-lapisan tersebut berdiferensiasi menjadi bagian sistem urinaria yang berbeda-beda
Pada lapisan endoderm, berkembang menjadi epitel yang melapisi ureter, vesikula urinaria, dan uretra. Lapisan ektoderm berkembang menjadi epitel epidermis, perineum, susunan saraf somatis, dan susunan saraf visceral. Sedangkan sebagian besar susunan sistem urinaria berasal dari mesoderm, yaitu organ ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra, otot-otot dasar panggung. Otot-otot dasar panggul. Tahapan perkembangan susunan urinaria bermula dengan pelipatan cakram embrional. Pelipatan cakram embrional membentuk diferensiasi mesoderm intraembrional menjadi 3, yaitu mesoderm somatis, mesoderm intermediat, mesoderm splanchnis. Lapisan mesoderm intermediate nantinya akan menjadi bakal urogenital, di mana bagian lateral akan berkembang menjadi sistem urinaria dan bagian medial akan menjadi sistem genitalia. Perkembangan organ ginjal dimulai dari masing-masing nephrogenic cord atau Dexter dan Sinister. Nephrogenic cord terdiri dari 3 lapisan, yaitu kranial, medial, dan caudal. Ginjal terbentuk dari 2 sumber, yaitu metanefros yang membentuk unit sekretorik atau nefron, dan tunas ureter yang membentuk sistem pengumpul. Perkembangan saluran pengumpul ginjal dimulai dengan pembentukan tunas ureter. Tunas ureter tersebut berkembang dengan induksi dari tabung saraf primitif. Tunas ureter berkembang dari saluran mesonefros yang berada di dekat kloaka. Tunas ureter berkembang membentuk ductus colligentes. Calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, dan ureter. Tunas ureter berkembang menembus metanefros, kemudian tunas ini melebar membentuk pelvis renalis primitif dan terbelah menjadi 2 bagian, yaitu kranial dan caudal, yang merupakan bakal calyx mayor. Setiap calyx membentuk 2 tunas baru bersamaan dengan menembus jaringan metanefros. Tunas ini terus membelah untuk membentuk sejumlah generasi tubulus. Sementara itu di perifer terbentuk calyx minor pelvis renalis. Tunas ureter berkembang membentuk ureter, pelvis renalis kecuali pada sapi, calyx mayor, calyx minor, dan sejumlah tubulus colligentes. Proses perkembangan tubulus colligentes diikuti oleh pembentukan jaringan metanefros yang menutupi bagian distal tubulus colligentes. Di bawah pengaruh induksi tubulus, sel-sel jaringan penutup membentuk vesikel kecil, vesikel renal, yang nantinya akan membentuk tubulus berbentuk S yang kecil. Kapiler-kapiler tumbuh ke dalam kantong di salah satu ujung S dan berdiferensiasi menjadi glomerulus. Tubulus ini bersama glomerulus membentuk nefron atau unit ekskretorik. Saya, Sofia Aranda Orcita, akan sedikit menyampaikan tentang pembentukan nefron dan perkembangan bladder atau kantong kemih. Nefron, unit fungsional ginjal, struktur yang menghasilkan urin dalam proses pembuangan limbah dan zat berlebih dari darah. Ada sekitar 1 juta nefron di setiap ginjal manusia. Nefron paling primitif ditemukan di ginjal atau pronefros ikan primitif, larva amfibi dan embrio vertebrata yang lebih maju.
Nefron yang ditemukan di ginjal atau mesonefros, amfibi, dan sebagian besar ikan, dan dalam perkembangan embrio akhir vertebrata yang lebih maju, hanya sedikit lebih maju dalam struktur. Nefron paling maju terjadi pada ginjal dewasa atau metanefros dari vertebrata darat seperti reptil, burung, dan mamalia. Setiap nefron di ginjal mamalia adalah tubulus yang panjang atau tabung yang sangat halus dengan panjang sekitar 30–55 mm. Nah, berikut ini adalah mikrograf nefron embrionik manusia disiapkan dengan maserasi dan mikrodisseksi. Yang gambar yang A yang atas itu merupakan nefron anak prematur dengan berat 800 gram. Sedangkan gambar yang B yang bawah itu adalah nefron milik anak prematur dengan berat badan 1200 gram. Pada perkembangannya, mesodom intermediate di daerah cervical akan terputus hubungannya dengan somit dan membentuk kelompok sel yang tersusun berjajar dan dikenal sebagai nefrotom. Nefrotom tumbuh ke lateral sehingga terbentuk saluran baru yang disebut saluran nefron. Pada sebelah medial bermuara ke dalam selom intraembrional, sedangkan ujung lateralnya tumbuh ke arah kaudal. Pada saat yang hampir bersamaan, cabang-cabang aorta dorsalis menyelinap masuk ke dinding saluran nefron, membentuk glomerulus internus, dan yang masuk ke rongga selom membentuk glomerulus externus. Kesatuan glomeruli dan saluran nefron membentuk kesatuan sekresi. Selanjutnya, gambar ini merupakan presentasi skema dari perkembangan awal nefron manusia berdasarkan pengamatan pada nefron yang diisolasi dengan mikrodisseksi. A dan B merupakan pembentukan analog nefron dan nefron yang belum matang. Gambar C merupakan pembentukan arkade nefron. Untuk menggambarkan percabangan sistem pengumpulan dan spasialnya pengembangan, O'Shannon dan Potter tahun 1963 membagi proses menjadi 4 periode. Yang pertama dicirikan oleh percabangan dikotomis yang berurutan dari sistem pengumpulan yang terjadi di ujung yang melebar, ampula. Di sebelah ampula, vesikel nephric pertama, calon nefron sekretori terbentuk dan segera bergabung dengan pengumpul sistem. Anlagen nefron sekretori awal melekat pada pengumpul epitel pada titik di zona pertumbuhan aktifnya, dibawa ke dalam mesenkim nefrik oleh sistem pengumpul yang sedang tumbuh. Periode kedua dalam pengembangan sistem pengumpulan adalah ditandai dengan pembentukan arkade. Dengan demikian, dua nefron dapat bergabung, ampula yang sama. Setelah itu, yang lebih tua menggeser titik pelekatnya ke tubulus sambungan yang lebih muda. Seiring berjalannya proses, nefron baru terbentuk dan bergabung dengan cara yang sama ke saluran pengumpul yang sama sampai 4–7 nefrik anlagen berkontribusi pada satu arkade yang akan dijelaskan pada gambar berikutnya. Gambar ini merupakan skema susunan nefron manusia pada saat lahir. 4 lebih dalam merupakan satu arkade, sedangkan 4 nefron kortikal secara langsung terhubung ke saluran pengumpul. Menurut O'Shannon dan Potter tahun 1963, periode ketiga dimulai ketika saluran pengumpul tumbuh melewati titik perlekatan arkade. Ampula telah berhenti bercabang, tetapi saat tumbuh akan menginduksi satu set nefron terminal.
5 hingga 7 di ginjal manusia, dan 2 pada tikus. Sebagai akibat dari perkembangan di atas, nefron subkapsular ini akan bergabung dengan saluran pengumpul secara langsung. Pembentukan komponen sekretory nefron yaitu bagian epitel korpuskel ginjal, tubulus proximal dan distal dan turunannya, melibatkan konversi unik mesenkim longga menjadi epitel, yang kemudian berdiferensiasi menjadi beberapa fenotip. Berdasarkan mikroskop cahaya dan rekonstruksi model menjadi dasar dari semua penyelidikan selanjutnya ke awal tubulogenesis. Nah, gambar ini merupakan serangkaian mikrograf bagian semi tipis yang dibuat dari 11 hingga 14 hari ginjal tikus. U merupakan ureter, EC merupakan kondensasi awal, PC merupakan kondensasi pretubular, CB merupakan tubuh berbentuk koma, S merupakan tubuh berbentuk S, GC merupakan celah glomerulus dengan beberapa sel endotel, dan G merupakan glomerulus. Gambar ini mengilustrasikan berbagai langkah tubulogenesis awal seperti yang terlihat pada bagian semi tipis dengan mikroskop cahaya. Bagian disisipkan dari ginjal embrio tikus 11-14 hari. Gambar ini A sampai F merupakan ilustrasi semi skema dari perkembangan awal nefron dari kondensasi ke tubuh berbentuk S. Konsep ini tentang formasi dan pembentukan nefron sekretory awal. Pada tahap awal vesikel terpolarisasi, sel agak memanjang menunjukkan ultrastruktur seragam dan berkembang biak dengan kuat, dan bidang pembelahnya radial terhadap rongga menurut Jokelainen tahun 1963. Menurut sebagian besar deskripsi, pusat lumen ditemukan pada tahap ini. Selanjutnya yaitu perkembangan kandung kemih atau bladder. Selama perkembangan usus belakang, urorektal septum membagi kloaka menjadi rektum bagian dorsal dan sinus urogenital primitif di bagian ventral. Pada titik masukannya ductus mesonephrigus, urogenital primitif sinus bercabang menjadi kanalis vesico-uretra kranial, primordium kandung kemih, dan urogenital caudal sinus yang tepat, yaitu pada gambar ini. Pada embrio laki-laki bagian caudal, sinus urogenital membentuk uretra penis, dan embrio wanita ke uretra dan vestibulum. Sebagai bagian terminal ductus mesonephrik dan ureter secara bertahap dimasukkan ke dalam dinding kandung kemih yang sedang berkembang. Setiap sistem saluran berkembang sendiri-sendiri membuka ke dalam primordium kandung kemih. Selanjutnya, di embrio laki-laki, saluran mesonefrik bertemu sebelum memasuki uretra prostat. Sebagai saluran mesonefrik dan uretra berasal dari mesodermal. Area segitiga dinding punggung kandung kemih, trigonum, berjajar oleh epitel asal mesodermal, sedangkan epitel lapisan sisa kandung kemih berasal dari endoderm. Komponen non-epitel kandung kemih berasal dari mesoderm splanchnicus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya, Nurmar Atul Alia, selanjutnya akan menjelaskan bagian pembentukan kloaka. Kandung kemih berkembang dari sebagian kloaka. Kloaka berasal dari bahasa Latin yang berarti saluran pembuangan.
yang merupakan ruang berlapis endodermal di ujung kaudal embrio yang akan menjadi wadah limbah untuk usus dan ginjal. Amfibi dewasa, reptil, dan burung menggunakan kloaka untuk membuat limbah cair dan padat. Pada mamalia, kloaka dibagi oleh septum menjadi sinus urogenital dan rektum. Bagian dari sinus urogenital menjadi kandung kemih, sedangkan bagian lainnya menjadi uretra, yang akan membawa urin keluar dari tubuh. Tunas ureter awalnya bermuara ke dalam kandung kemih melalui ductus nephricus, yang tumbuh ke arah kandung kemih melalui jalur yang dimediasi oleh efrin. Dapat dilihat dari gambar A, kloaka berasal dari area pengumpulan endodermal yang terbuka ke dalam allantois. Pada gambar B, septum urogenital membelah kloaka ke rektum dan sinus urogenital yang masih berkembang. Kandung kemih terbentuk dari bagian anterior sinus itu dan uretra berkembang dari daerah posterior dari sinus. Ruang antara lubang dubur dan lubang kemih adalah perineum. Sekali di kandung kemih, sel-sel sinus urogenital kandung kemih membungkus diri di sekitar kedua ureter dan ductus nephricus. Kemudian, ductus nephricus bermigrasi ke ventral, bermuara ke uretra daripada ke kandung kemih dan saluran nefrik. Ujung kaudal ductus nephricus tampaknya mengalami apoptosis, memungkinkan ureter untuk terpisah dari ductus nephricus. Ekspansi kandung kemih kemudian menggerakkan ureter ke posisi akhir di leher kandung kemih. Di dalam wanita, seluruh ductus nephricus berdegenerasi, sedangkan ductus muleri bermuara ke vagina. Pada laki-laki, ductus nephricus juga membentuk jalur aliran keluar sperma. Jadi, laki-laki mengeluarkan sperma dan urin melalui lubang yang sama. Kloaka merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Kloaka merupakan lubang pelepasan sisa-sisa disgesti urin dan merupakan muara saluran reproduksi. Kloaka merupakan alat pelindung alat reproduksi. Kloaka mempunyai otot sphincter dan selalu tertutup rapat dan hanya membuka pada saat membuang kotoran. Unggas tidak mengeluarkan urin cair. Urin pada unggas mengalir ke dalam kloaka dan dikeluarkan bersama-sama dengan feses. Warna putih yang terdapat dalam kotoran ayam sebagian besar adalah asam urat. Air kencing yang sebagian berupa endapan asam urat dikeluarkan melalui kloaka bersama tinja dengan bentuk seperti pasta putih. Pada kloaka terdapat 3 muara saluran pelepasan, yaitu urodeum sebagai muara saluran kencing dan kelamin, coprodeum sebagai muara saluran makanan, dan proctodeum sebagai lubang keluar dan bagian luar yang berhubungan dengan udara luar. Kloaka juga bertaut dengan bursa Fabricius pada sisi atas berdekatan pada sisi luarnya. Kloaka pada bagian terluar mempunyai lubang pelepasan yang disebut dengan ven, di mana pada betina lebih besar dibanding jantan karena merupakan tempat keluarnya telur. Bagian paling distal dari usus belakang embrionik serta saluran kemih dan reproduksi yang sedang berkembang adalah kloaka. Kloaka terbentuk kanalis anorektal di posterior dan sinus urogenital, kandung kemih, uretra, prostat, dan ruang depan vagina yang nantinya akan terbentuk di depan. Anus dan sinus urogenital dipisahkan oleh septum urorektal yang membentuk tubuh perineum. Membran kloaka terletak di bagian dorsal endodermal dan ektodermal ventral, tanpa mesodem di antaranya. Ketuban pecah memungkinkan saluran anus untuk terbuka keluar, sehingga membuat gastrointestinal membuat jalur paten. Di anus, sel ektodermal membran anus berproliferasi dan menutup sementara lumennya. Membran menghilang sekitar minggu ke-8 dan lokasinya ditandai dengan lipatan mukosa yang tidak teratur, membentuk garis pektinat. Apapun yang terdekat dengan ini
terbentuk dari endodem usus belakang, dan distal ke garis pektinat, dibentuk oleh ektodem dari kloaka. Sepertiga distal saluran anus disebut sebagai proctodeum. Sebagai saluran anus distal dan proksimal memiliki asal embriologis yang berbeda. Mereka dipasok oleh pembuluh darah dan persyarafan yang terpisah. Selanjutnya adalah perkembangan kloaka. Berikut merupakan gambar perkembangan kloaka. Pada gambar A, kloaka embrio manusia sekitar minggu kelima. Ketika embrio secara anatomis tidak peduli secara seksual, sinus urogenital diposisikan anterior sebelah kiri dan anus distal diposisikan posterior sebelah kanan. Kedua sistem awalnya mengalir ke lubang umum, berasal dari sinus urogenital adalah allantois yang masuk tali pusat di anterior sebagai sistem ekskresi primitif dan ductus mesonephrikus dengan tunas ureter. Pada gambar B, kloaka turunan pada embrio wanita. Struktur dari anterior ke posterior termasuk kandung kemih dan ureter, vagina dan uterus, dan saluran anorektal. Bagian atas vagina serta rahim dan tuba falopi terbentuk dari ductus paramesonefrik, dan bagian atas anus di atas garis pektinat terbentuk dari endodem usus. Pada gambar C, kloaka reptil jantan, di mana ureter, ductus deferens, dan usus distal berakhir di pembukaan umum. Pada gambar D, kloaka dari monotremata jantan, di mana ureter, ductus deferens, dan usus distal berakhir di pembukaan umum. Tetapi lipatan yang lebih dalam mulai tidak lengkap memisahkan saluran genitourinary dan sistem saluran pencernaan. Struktur ductus paramesonefrik ditunjukkan dengan warna biru. Struktur ductus mesonefrik ditunjukkan dengan warna merah muda. Endodermal usus strukturnya ditunjukkan dengan warna kuning. Kemudian struktur kloaka ditampilkan dalam warna hijau. Anomali perkembangan sistem urinari. Yang pertama adalah agenesis ginjal. Agenesis ginjal unilateral atau bilateral dikaitkan dengan kegagalan perkembangan satu atau kedua tunas ureter. Sebagai konsekuensi dari kegagalan ini, induksi massa metana yang diperlukan untuk pembentukan ginjal tubulus tidak terjadi. Kelangsungan hidup tidak terancam oleh agenesis ginjal unilateral, sedangkan agenesis ginjal bilateral tidak sesuai dengan kehidupan. Gambar di samping merupakan agenesis ginjal bilateral atau disebut dengan Potter sequence. Pada gambar A, bayi laki-laki yang baru lahir dengan karakteristik wajah Potter, dengan telinga yang rendah dan lentur, hidung paru beo, dan dagu yang turun. Kemudian pada gambar B, tampak depan dari wajah neonatus dan tubuh bagian atas memperlihatkan lipatan di bawah mata, telinga rendah, hidung pesek, dan tangan yang lebar. Pada gambar C, tampak posterior dari blok organ menunjukkan paru-paru hipoplastik dan kelenjar adrenal datar, sesuai dengan arah panah. Kedua ginjal tidak ada. Pada gambar D, beda karakteristik kelenjar adrenal datar dari agenesis ginjal. Yang kedua adalah ginjal ektopik. Ketika metanefros memunculkan ginjal yang tetap di daerah sakral, ginjal seperti itu disebut sebagai ginjal ektopik atau ginjal panggul.
Frekuensi kondisi ini pada manusia, yang mungkin unilateral atau bilateral, adalah sekitar 1 dari 400, dengan insiden yang lebih tinggi pada bayi laki-laki dibandingkan pada bayi perempuan. Selanjutnya yang ketiga adalah ginjal tapal kuda. Karena bentuknya, istilah ginjal tapal kuda digunakan untuk menggambarkan struktur ginjal abnormal yang dibentuk oleh penyatuan kutub kaudal kedua ginjal panggul bilateral. Anomali ini telah dilaporkan pada manusia dan binatang lokal. Pada manusia, sebagian besar kasus menyatu di kutub bawah. Fusi 2 kali lebih umum pada pria. Hal ini biasanya berhubungan dengan panggul yang sempit seperti yang terlihat pada trisomi 18. Ginjal yang paling menyatu diposisikan lebih rendah dari biasanya. Terkadang ginjal tapal kuda dikaitkan dengan obstruksi UPJ dan anak-anak dapat hadir dengan infeksi saluran kemih, perut masa inal, dan hematuria. Salah satu pengobatan alternatif adalah laparoskopi transperitoneal piloplasti yang memungkinkan eksplorasi yang lebih baik dari sistem pilokalisel dan deteksi anomali anatomi seperti percilangan pembuluh darah yang lebih sering ditemukan di ginjal tapal kuda. Kemudian yang terakhir adalah ginjal kistik kongigenital. Anomali yang mungkin diakibatkan oleh kegagalan mengembangkan nefron untuk bergabung dengan saluran pengumpulnya atau dari pembentukan kista di nefron yang belum sempurna, disebut sebagai ginjal kistik kongenital. Pembentukan kista muncul dari akumulasi urin dalam nefron yang diisolasi dari pengumpulan sistem salurannya. Penyakit bawaan pada kucing Persia yang disebut sebagai penyakit ginjal polikistik kucing memiliki pola pewarisan autosomal dominan. Dilaporkan terjadi pada tinggi frekuensi pada kucing Persia di seluruh dunia. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.